Halo semuanya, ketemu lagi di program storytelling Little Acting School. Ini kita masuk di cerita dengan bintang tamu ya, tentu saja. Uh, ada Kak Sari. Kak Sari, kali ini mau cerita apa Kak Sari? Cerita Batu Sang Raja. Batu Sang Raja. Batunya Sang Raja sebesar apa ya kira-kira? Nanti kita akan saksikan setelah ini. Ceritanya um, Batu Sang Raja. Batu Sang Raja ini dikisahkan di suatu daerah dulu tuh nggak tahu ya di mana daerahnya, aku nggak tahu tepatnya di mana, di sebuah kerajaan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang baik banget, saking baiknya itu semua orang tuh pengen dekat sama sang raja. Semua orang itu dari kalangan atas, dari kalangan bawah, pengen dekat sama raja, pengen mengambil hati sang raja gitu. Dan sang raja ini berpikir bahwa sebenarnya ya manusia itu kan ada yang jahat, ada yang baik, tapi yang selama ini ditemuin raja, orang-orang yang bertemu dengan sang raja itu ya, kalau sama raja ya sikap mereka tentunya ya pastinya berlaku baik, ya enggak, soalnya yang ditemuin adalah raja. Kalau bukan raja pasti nggak mungkin kayak gitu juga ya kan. Nah akhirnya tuh rakyat-rakyat yang dekat kepada sang raja pun ingin tahu nih mana yang benar-benar baik kepada sang raja, mana yang benar-benar rakyatnya itu yang benar-benar baik, mana juga yang jahat. Karena kan manusia itu kan ada yang baik, ada yang jahat. Sang raja pun mencari ide nih, bagaimana ya biar tahu nih mana nih rakyat-rakyat yang benar-benar baik. Akhirnya sang raja itu mengambil sebuah batu besar yang akan ditaruhkannya di tengah jalan menuju ke kerajaan. Tapi kan sang raja nggak bisa pakai baju raja ya. Soalnya kalau misalnya pakai baju raja, nanti ketahuan kalau itu sang raja. Jadinya raja itu menyamar nih pakai baju biasa saja. Kayak rakyat-rakyat biasa. Nah, biar nggak ketahuan lagi tuh sang raja itu ngelakuin membawa batu itu di malam hari biar rakyat-rakyat nggak melihat. Setelah batu itu ditaruhnya kan sama sang raja di tengah jalan menuju ke kerajaan itu, akhirnya kan sudah nih batu yang gede banget tuh ditaruh di tengah jalan nih. Kan kalau masa dahulu ya kerajaan kan masih banyak tuh rimbun-rimbun, rumput-rumput di pinggir jalan, pohon-pohon. Lalu sang raja itu bersembunyi di sana. Sambil dia bersembunyi, dia nunggu nih rakyat-rakyatnya yang melewati jalan tersebut. Tapi hari itu masih sepi jalan dan raja nunggu beberapa jam kemudian. Dan beberapa jam kemudian tuh akhirnya ada nih yang lewat nih, saudagar, pedagang besar. Lewat dia, set. Karena ada batu, dia mencari jalan pintas di sela-sela batu. Set, dia lewati aja tuh batu tuh. Dan beberapa saat lagi tuh datang lagi nih saudagar kaya raya datang. Lalu dia melewati. Gak tahu ya kenapa ya. Pas dia lewat itu dia langsung, ya ampun, ada batu di sini tuh. Padahal mau lewat ini. Mana barang-barang ini besar, gak muat nih jalan. Sial, batu ini sial, kayak gitu. Dia mencaci batu tersebut. Dan setelah itu akhirnya dia lewat tuh nyelip-nyelip di pinggir-pinggir itu dan berhasil lewat. Dan datang lagi saudagar yang ketiga.
dia bawa rombongan yang banyak dan banyak banget tuh dagangan besar mereka yang bawa. Karena melihat jalan itu tertutup oleh batu besar itu, dia dia memaki. Dia bilang, mana mana sih, apa sih kerjanya raja ini? Jalan menuju ke kerajaan aja nggak diurus. Dan dia mencaci raja. Katanya, raja macam apa ini? Kayak gitu. Raja kok jalan aja nggak diperbaiki. Dan akhirnya setelah dia mencaci-caci sang raja itu, dia berhasil melewati batu besar tersebut. Tak lama kemudian tuh datang lagi tuh tukang sayur. Tukang sayur itu sambil bawa dagangan sayurnya set jalan, dan dia melihat ada batu di sana. Akhirnya sang tukang sayur tuh berinisiatif nih. Dia taruh sayurnya di pinggir jalan karena ini mengganggu jalan. Dia dorong batu tersebut ke pinggir agar jalan ini bisa dilewati oleh banyak orang, agar jalan ini bisa dilewati oleh banyak orang dan memudahkan orang untuk pergi ke kerajaan. Dan setelah dia dorong batu tersebut dengan tenaganya, tak ada tuh yang mau menolong dia. Padahal dia dorong dengan susah payah, orang-orang hanya acuh tak acuh saja melewati batu tersebut. Dan akhirnya dia dorongnya sendiri dengan tenaganya sendiri. Setelah itu dia kecapean kan, habis dorong batu yang besar itu, lalu dia istirahat sejenak. Setelah dia istirahat sejenak itu, dia ingat nih sayurnya belum diantar ke kerajaan. Lalu dia buru-buru tuh ke kerajaan mengantar sayurnya, jeng. Dan akhirnya dia sampai nih ke kerajaan. Sang raja pun sudah melihat beberapa orang yang lewat. Apa sih yang akan orang lakukan ketika melihat ada batu besar tersebut? Akhirnya sang raja tahu mana nih rakyatnya yang peduli terhadap tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga peduli untuk kepentingan bersama. Dan akhirnya tuh sang raja tuh sampai tuh di kerajaan. Dia bilang, dia kumpulkan tuh rakyat-rakyatnya di sana. Dia bilang, akan ku panggil seorang tukang sayur yang akan ku beri dia 100 gram emas kepada dia sebagai hadiah karena kalian tidak tahu apa yang telah dia perbuat. Dan para saudara-saudara yang kaya-kaya raya itu bingung, kenapa ya sang tukang sayur bisa diberikan 100 gram emas kayak gitu. Dan sang raja pun bilang, kalian tahu tidak siapa yang menaruh batu di tengah jalan itu? Yang menaruh batu di tengah jalan itu adalah saya. Cukup sekian ceritanya. Dah. Ya, gitu ya ceritanya. Seru banget ya, ada batu itu terus ditaruh sengaja sama raja di situ. Nah, kira-kira kalau misalnya hal itu terjadi ke teman-teman semua, apa yang teman-teman lakukan ya? Apakah sama seperti tukang sayur tadi atau itu nggak tahu ya. Kalau aku sih ngapain ya? Kalau Kak Sari ngapain? Aku kalau misalnya ada batu kayak gitu, terus mau didorong atau cuman ngomel-ngomel ke orang yang punya jalan atau gimana?
Didorong dong. Didorong saya, Iya. saya nggak percaya kalau mau dorong. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah mendengarkan. Ceritanya menarik sekali ya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, share, boleh, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Kalau mau ikut donasi, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Dah.